Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-siyama linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para ulama, para guru yang saya hormati, kita muliakan, pengurus Masjid Jami' An-Nasr yang saya hormati, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, dan sejenak kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu kesalahan memahami Ramadan. Ini penting untuk kita angkat, karena kesalahan di dalam memahami Ramadan atau kesalahan di dalam memahami ajaran Islam itu akan menjadi orang yang tersesat, dan ini amat bahaya. Maka di dalam apa saja kita suka atau sering melakukan kesalahan di dalam memahami Ramadan dan ibadah Ramadan, dan bagaimana solusinya agar kita bisa terhindar dari kesalahpahaman itu. Yang pertama, tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di situ Allah jelaskan banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Kita tahu datangnya bulan Ramadan sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mengetahui datangnya bulan Ramadan? Nah, di sini juga banyak di antara umat Islam yang salah di dalam memahami miqat atau batas bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan pengarahan kepada kita, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau kita sudah ru'yat hilal. Nah, di antara organisasi terbesar di Indonesia ada Muhammadiyah dan NU yang memiliki metode yang berbeda. Sesungguhnya insya Allah suatu saat insya Allah bisa dipersatukan, di mana saudara kita Muhammadiyah menggunakan tafsir kontekstual. Pada zaman Nabi, umat Islam melihat hilal dengan mata telanjang, dan kalau tidak kelihatan karena mendung maka istiqmal. Dan itu digunakan
Kemudian saat ini karena sudah sangat maju pesat ilmu astronomi, ilmu falak, maka menurut Muhammadiyah sudah sewajarnya kalau kemudian menggunakan hisab, dan dengan hisab itu dia menetapkan wujudul hilal. Tetapi bagi Nahdlatul Ulama menafsirkan sumuli ru'yati itu adalah dengan tafsir tekstual apa adanya. Walaupun perkembangan teknologi sudah begitu pesat, tetapi tetap melakukan ru'yat karena itu perintah. Itulah disebut dengan tafsir tekstual, apa adanya, dan tidak ta'akuli, tidak bisa dirasionalisasi. Nah, maka saya sesungguhnya lebih setuju dengan apa yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, yaitu dengan menggunakan tafsir kontekstual. Kenapa? Karena di dalam kita memahami Al-Quran sesungguhnya kita harus memahami dengan tafsir kontekstual. Nah, banyak saudara-saudara kita yang salah memahami di dalam menetapkan awal Ramadan. Termasuk diantaranya ada kemarin yang jamaah Aulia di Gunung Kidul yang konon katanya dia katakan bahwa dia sudah telepon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira saudara-saudara Bapak Ibu sudah menyaksikan semua. Ini adalah satu cerminan memahami Ramadan dengan pemahaman yang salah. Mungkin kalau saudara-saudara kita Naqsyabandiyah di Sumatera Barat atau An-Nadir di Sulawesi mungkin tidak begitu jauh. Tetapi kalau kemudian dia mengawali Ramadan karena dia sudah mendapatkan wansit, maka Kamis dia mengawali Ramadan. Ini adalah salah di dalam memahami ajaran Islam. Jauh dari perintah Rasul, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Yang kedua di dalam melaksanakan ibadah puasa, maka di dalam ayat 185 tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa asas ajaran Islam itu adalah asas kemudahan. Islam agama yang mudah dilaksanakan. Oleh sebab itu siapa yang sakit, yang sakitnya lebih sakitnya mendekati parah, maka sebaiknya tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Bisa saja bahwa ketika dia berpuasa dia adalah zalim kepada dirinya. Karena kita sebetulnya tidak boleh zalim kepada diri kita. Maka di dalam hal makan saja kita diatur thuluthun li syarabihi wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kalau kemudian kita memaksakan perut kita untuk kita kenyangkan, atau kemudian sebaliknya kita laparkan sampai kemudian tidak buka, ini adalah salah di dalam memahami puasa, salah di dalam memahami Ramadan. Saya tidak usah perlu berbuka dan seterusnya, atau berbuka tapi menggunakan nasi putih saja dengan supaya lebih menerpa dirinya, riyadhah dirinya. Yang ketiga bahwa tujuan puasa ini adalah supaya menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam melaksanakan ibadah kita tidak lupa dua hal yang mesti kita jaga. Yang pertama adalah syariat atau fikih. Yang kedua adalah batin. Oleh karena itu betapa banyak orang-orang yang puasa, kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa. Karena mata, telinga dan hatinya tidak berpuasa.
Maka sebagian umat Islam mungkin di antara mereka memahami puasa adalah hanya memindahkan makan dari siang ke malam hari. Kemudian mereka tidak dapat mencegah hawa nafsunya. Yang ketiga, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang menempa kita untuk ikhlas. Maka ikhlas ini sangat penting, karena ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lain karena ikhlas. Maka kita semua ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini agar kita bisa menanamkan ikhlas di dalam diri kita. Jadi walaupun kita banyak mengeluarkan sedekah, banyak mengikuti Jumat berkah dan sebagainya, tetapi ini menurut informasi Al-Quran. Kalau kemudian kita tidak ikhlas, tidak ada kepuasan batin di situ, dan itu akan bisa merusak ibadah kita. Kalau kemudian kita pamer, kita riak, kita sombong dengan ibadah kita, maka ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang menempa kita agar menjadi orang-orang yang mukhlisi. Jadi jangan kemudian kita memahami bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita amal sebanyak-banyaknya, tetapi batin kita tidak jaga, sehingga kita tidak bisa ikhlas. Akhirnya ibadah kita sia-sia. Yang terakhir, kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa yang dilandasi iman dan ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Apakah kemudian serta-merta ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan rangkaian ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, qiyamul lail, lalu serta-merta kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Jalurnya harus kita tempuh dengan jalur yang benar. Bicara mengenai ampunan berarti bicara mengenai taubat. Dan kalau bicara mengenai taubat, rukunnya, kalau memang itu dosa yang kita taubati itu hak adami, maka rukunnya ada 4. Kalau kita punya dosa kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, tetangga kita, maka rukun taubatnya untuk supaya kita keluar Ramadan itu laksana bayi yang baru dilahirkan, maka yang pertama kita harus al-iqla', menyudahi, kita tidak akan melakukan dosa itu. Kemudian yang kedua adalah al-nadam, menyesal. Dan yang ketiga mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, kita harus minta maaf kepada saudara-saudara kita. Jadi jangan kemudian kita mensalahpahami seolah-olah begitu keluar Ramadan, Idul Fitri, kita sudah putih bersih, terlalu pede, percaya diri. Tidak. Insya Allah kita semua tidak terlalu percaya diri. Kalau memang kita punya dosa dengan saudara-saudara kita, punya hak-hak yang pernah kita ambil dari saudara-saudara kita, apalagi kita mungkin atau saudara-saudara kita pernah mengambil, menggosok, mencuri, korupsi dan sebagainya, maka tidak akan bisa diampuni oleh Allah sebelum dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Sedangkan dosa haqqullah, maka rukunnya hanya 3. An-nadm,
al-iqla', yaitu kita tidak akan melakukan itu lagi. Kemudian kita menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak disalahpahami tentang ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa memohon bimbingan kepada ulama, kepada para ahli di dalam menjalankan agama, sehingga di dalam menjalankan syariat Islam, sehingga insyaallah kita tidak tergolong orang-orang yang tersesat dan tidak sia-sia amal ibadah kita, tidak sia-sia ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan yang benar itu benar dan yang batil itu batil, agar kita dapat melaksanakan kebenaran dan menjauhi kebatilan itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.